Kata belum nopo. Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Miss Lestia. Jadi hari ini aku mau cerita pengalaman aku melakukan perpanjangan SIM C di SIM keliling Lipo Plaza Sidoarjo. Nah, bagaimana caranya dan apa saja yang harus diperhatikan untuk kita bisa memperpanjang SIM? Kalian ikuti terus ya di channel YouTube ini. Yuk, kita saksikan. Oke, jadi sehari sebelumnya bertepatan dengan hari libur, aku memutuskan untuk pergi ke Lipo Sidoarjo, cari tahu tentang SIM keliling atau SIM corner dan semacamnya di Lipo dengan tanya-tanya satpam Liponya secara langsung. Nah, di situ aku dikasih tahu kayak gini, kalau mau memperpanjang SIM, datang jam 4 pagi ya untuk daftar. What? Lebih kaget lagi waktu dikasih tahu ada orang yang udah datang antri sejak jam 3 pagi di tiap harinya supaya kebagian slot untuk daftar perpanjangan SIM. Nah, ini tuh karena setiap hari ada jatah maksimal berapa berkas SIM yang bisa diproses di SIM keliling. Apalagi karena ini masih masa pandemi ya, jadi maksimalnya ternyata hanya 50 SIM aja per harinya untuk diproses. Jadi di awal Pak Satpam kasih tahu pagi-pagi aja datang, terus cari bagian start dari jogging track. Nah, di situ biasanya bakal ada tempat daftarnya. Oke lah, akhirnya cus besok harinya bertekad pergi ke Lipo pagi-pagi buta. Tapi karena ngantuk juga, alhasil baru tiba di Lipo setengah 5 pagi. Dan bener dong, pas tiba di Lipo, di situ udah ada orang-orang yang datang untuk daftar antri perpanjangan SIM. Dan ternyata daftarnya itu dengan mengumpulkan SIM lama kita, serta menuliskan di secari kertas nama kita dan mau perpanjangan SIM apa. Sebagai informasi ya guys, jadi Lipo tuh tentu masih tutup pagi-pagi jam segitu. Alhasil, nulis-nulis daftar di secari kertas itu tuh di area palang masuk mesin karcis parkir, seperti waktu aku datang tadi. Motor-motor pun diparkir di area jalan masuk karena ya gak bisa masuk ke daerah parkiran. Ya, cari tempat yang ada cahaya lampunya lah untuk menulis. Nah, yang lucu itu, tiba-tiba orang-orang atau bapak-bapak yang tadinya pada ngobrol sehabis ngisi kertas itu, jalan bergerak lebih masuk ke area jogging track. Nah, karena dasarnya ini baru pertama kalinya aku perpanjangan SIM di sini, ya udah kan ngikutin aja. Siapa tahu ada info berguna. Ternyata mereka hanya pindahkan kertas dan kumpulan SIM lama tadi itu ke bawah lampu jogging track. Karena ternyata lampunya jogging track udah bisa dinyalain dan nulis di situ jauh lebih terang. Oh, jadi ini udah sesuai sama penjelasan Pak Satpam yang aku dengar sehari sebelumnya. Setelah itu sebenarnya orang-orang juga masih pada diam, kayak bingung gitu loh, habis ini gimana? Apa bener ditinggal gini aja? Tapi akhirnya ada orang yang kasih tahu ke semua bahwa dia udah nemu satpam dan tanya. Katanya balik aja lagi nanti kalau udah mendekati jam 8, sewaktu para petugas perpanjangan SIM-nya udah datang. Ya udah, semua orang di situ akhirnya bubar pulang. Karena ya mau gimana lagi, meski aku sendiri juga sebenarnya agak khawatir nanti SIM lama aku aman nggak ya? Terus antriannya nggak akan dicurangi juga kan ya? Tapi ya udah, milih pasrah pulang aja. Nanti kan juga bisa cerita sama petugas bahwa udah datang pagi hari ngumpulin SIM. Ya mau gimana lagi? Oke deh, jam 7.30 aku tiba di Lipo lagi untuk ikut proses selanjutnya. Dan ternyata barengan dengan datangnya mobil SIM di Lipo. Nah, sebagai informasi ya teman-teman, waktu cari-cari tahu di mana sih lokasinya perpanjangan SIM keliling itu, ternyata memang lokasi pastinya itu sempat berganti-ganti. Pernah di area belakang persis gedungnya Lipo, pernah di sampingnya. Nah, yang kali ini aku datang ada di samping. Caranya sih kalau pas nggak berpapasan dengan mobil SIM ya, kalian ikutin aja atau telusuri jogging track warna merah itu, nanti pasti ketemu. Nah, ketika kalian sampai di lokasi itu, biasanya kalian akan melihat banyak orang berkerumun. Ada yang di sebelah kiri mobil van, ada yang di sebelah kanan. Yang pasti kalian harus tahu ya, di situ tuh sebenarnya terbagi atas dua area. Area yang pertama itu adalah sebenarnya area menunggu kalian dipanggil untuk registrasi ulang. Kalau yang tadi pagi sudah daftar misalnya, kalian akan dipanggil, dicek dan sebagainya, atau juga melakukan tes psikologi dan kesehatan, itu di tempat yang pertama ini. Sementara area yang kedua itu adalah area yang ketika semua berkas sudah oke, semua tes sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah menunggu untuk dipanggil foto wajah kita yang akan terpampang di SIM kita.
Jadi sewaktu kalian datang ke lokasi ini jangan sampai salah tempat menunggunya ya. Karena ada juga beberapa yang waktu itu aku lihat pagi hari ketika mereka sudah datang, mereka menunggu di tempat yang salah. Misalnya buat beberapa orang yang tidak ikut mengantri di pagi hari begitu. Jadi mereka kira mereka itu sedang menunggu atau antri untuk dilayani oleh petugas. Padahal itu adalah bagian untuk foto. Jadi jangan sampai kalian keliru, kalian pergi dulu ke area nomor 1, kemudian kalian bisa pergi ke area kedua kalau sudah selesai di area pertama. Nah, di area yang pertama ini, para petugas sepertinya sudah mendapatkan daftar antrian dan juga tumpukan kartu SIM lama yang sudah dikumpulkan. Di situ sepertinya para petugas tuh melakukan cek untuk setiap SIM yang ada di dalam antrian tersebut. Karena waktu itu aku juga sempat tanya, karena kan sempat menunggu lama, belum ada instruksi apa-apa, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya, kalau seandainya sudah mengumpulkan SIM tadi pagi seperti apa prosesnya atau kelanjutannya. Dan dijawab oleh petugas, ditunggu saja dulu karena nanti akan dipanggil, seperti itu. Nah, ternyata benar, setelah selesai melakukan cek, petugasnya ada yang berdiri dan kemudian menyampaikan bahwa untuk nama-nama yang tidak dia panggil itu terdaftar di dalam antrian proses pengerjaan hari ini. Dan disebutkan beberapa SIM yang ternyata tidak bisa diproses di SIM keliling karena ada beberapa catatan. Pertama, ada yang ternyata masa berlakunya sudah habis lama sehingga tidak bisa diproses di sini tetapi di Polres gitu. Atau juga ada yang sehari sebelumnya, meskipun hari sebelumnya itu adalah hari libur atau tanggal merah dan hari besoknya itu langsung mengurus dinas sekeliling, itu juga tidak bisa. Tugas menyampaikan bahwa bagi mereka yang tidak disebut namanya dan juga tidak mengumpulkan SIM pada pagi hari ini sampai batas waktu pengumpulan, maka bisa memproses di keesokan harinya di SIM keliling. Nah, setelah selesai dengan semua itu, para petugas akan memanggil setiap orang sesuai dengan daftar antrian. Jadi, siapkan ya 2 lembar fotokopi KTP kamu dan juga 2 lembar fotokopi kartu SIM lama kamu, serta dengan sejumlah uang. Kalau dari pengalaman aku yang tidak membawa atau tidak menyiapkan surat keterangan sehat maupun juga surat hasil psikotes, maka mereka memprovide hal itu di meja petugas atau dilakukan cek secara langsung di meja petugas. Jadi biaya yang dikeluarkan adalah untuk tes kesehatan sebesar 65.000, sementara untuk tes psikotesnya atau kesehatan rohaninya sebesar 50.000. Untuk tes psikotes, kita akan diarahkan duduk di meja masing-masing dan menunggu untuk diberikan lembar jawaban dan kertas soal dari petugas. Setelah selesai mengerjakan, kita bisa sampaikan kepada petugas. Setelah itu kita akan diminta menunggu untuk hasil tesnya. Ketika hasil tesnya baik, maka kita akan diberikan 1 set bendel seperti ini yang berisi hasil dari tes-tes yang sudah kita lakukan, baik itu tes kesehatan maupun tes psikotes tadi, serta ada form yang harus kita tanda tangani dan kita isi. Golongan darahnya? Ambil Pekerjaannya? ibu rumah tangga. Oke, jadi itulah pengalaman aku memperpanjang SIM C di SIM keliling Lipo Plaza Sidoarjo. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.